Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait materi teori psikoanalisis, Adlerian, dan juga eksistensial. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Nurul dengan NIM 210404524 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas biografi dari ketiga tokoh teori tersebut. Di sini yang pertama saya akan membahas biografi terkait Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini dilahirkan dari keluarga Wina yang memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ayahnya seperti orang lain di waktu itu, sangat keras. Latar belakang dari keluarga Freud ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalisisnya. Yang menarik, eh, fase yang paling kreatif dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami masalah emosi yang berat. Ketika berumur 40 tahunan, Freud menderita gangguan psikomatik disertai dengan ketakutan pada kematian dan fobia lainnya, sehingga dia harus melakukan analisa terhadap dirinya sendiri dengan menggali makna dari impian-impiannya. Dia mendapatkan pemahaman ke dalam dinamika perkembangan kepribadian. Nah, pertama-tama dia meneliti memori masa kanak-kanaknya dan menyadari betapa bencinya dia kepada ayahnya. Nah, setelah itu dia juga mengingat emosi seksual di masa kanak-kanaknya. Untuk ibunya juga berparas menarik. Paras menarik, penuh kasih sayang yang memiliki sifat melindunginya. Dia kemudian secara klinis membentuk teorinya ketika dia menganalisa hasil masalah-masalah yang dihadapi pasiennya seperti itu. Nah, selanjutnya biografi dari Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Alfred Adler ini merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, dia nyaris mati akibat penyakitnya. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Alfred Adler lulus sebagai dokter di Universitas Wina tahun 1895. Alfred Adler ini memulai karirnya sebagai seorang ophthalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktikum umum di daerah kelas bawah di Wina. Selanjutnya, tokoh ketiga yaitu uh, Viktor Frankl, di mana biografi dari Viktor Frankl ini beliau lahir pada tanggal 26 Maret 1905 sampai dia meninggal pada tanggal 2 September 1997 pada umur atau pada usia 92 tahun. Beliau adalah seorang neurolog dan psikiater Austria. Viktor Frankl ini adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Bukunya Men's Short Form for Meaning pertama kali terbit pada tahun 1946, mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan. Pada masa tahanannya, dia berkonsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya dalam upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan, bahkan yang paling kalem sekalipun. Dan dengan demikian juga alasan untuk tetap hidup. Frankl adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial.
Nah, setelah membahas biografi dari ketiga tokoh di atas, selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang pertama yaitu hakikat manusia menurut teori psikoanalisis. Jadi, pandangan teori psikoanalisis ini terhadap manusia dari aliran Freud sifatnya sudah ditentukan. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran, dan dorongan biologis dan insting sebagaimana aspek-aspek ini berevolusi selama tahap-tahap psikoseksual. Insting insting atau insting atau libido adalah pusat pendekatan aliran Freud. Awalnya Freud ini mengemukakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, namun kemudian dia menggantinya menjadi life instinct atau insting untuk hidup. Seperti itu. Selanjutnya, terkait struktur kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama yaitu ada id, ego, dan juga superego. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu terkait id. Jadi id itu merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit, atau tidak nyaman. Nah, menurut Freud ini, berada di alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan ego. Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada superego, di mana superego ini merupakan struktur yang ketiga ialah yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya yaitu perilaku bermasalah dan tidak bermasalah. Nah, yang pertama yaitu menurut dalam teori psikoanalisis ini yang pertama dinamika tidak efektif antara id, superego, dan juga ego. Dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego ini ditandai dengan ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan-keinginan atau tatanan moral seperti itu. Dan yang kedua diperoleh melalui proses belajar sejak kecil. Sepanjang hidup, individu pada dasarnya terjadi proses dinamika id, ego, dan juga superego. Dalam 7 pandangan Freud, pengalaman masa kanak-kanak sangat mempengaruhi pola kehidupan hingga dewasa. Jika sejak masa kanak-kanak selalu menekankan pengalaman-pengalamannya dan dimasukkan ke dalam bawah sadar, maka pada suatu saat pengalaman ini akan dimunculkan ke dalam alam sadar. Saat itulah penyesuaian yang salah dapat memunculkan pada diri individu itu sendiri. Selanjutnya, teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis ini yang pertama ada yang dinamakan asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Selanjutnya ada analisis mimpi, di mana teknik analisis mimpi ini merupakan teknik di mana konseli ini mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan atau dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan manifest dan termanifest ke dalam mimpi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis transferensi, adalah respon konseli kepada konselor. Transferensi ini merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh pada terapis di saat konseling. Selanjutnya, analisis resistensi.
merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Selanjutnya yang kelima yaitu teknik interpretasi. Di sini dianggap sebagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Nah, pada saat melakukan interpretasi ini, konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Ya, ada beberapa jenis masalah yang dapat ditangani menggunakan teknik-teknik pendekatan psikoanalisis di atas. Yang pertama itu seperti masalah gangguan kecemasan, masalah depresi, masalah yang dalam hubungan interpersonal, yang keempat yaitu masalah agresivitas siswa, dan yang kelima gangguan makan, dan yang keenam masalah seksual.